Halo, selamat malam. Selamat datang di webinar Admiral Markets. Malam ini kita akan bahas mengenai strategi trading forex dengan Bollinger Band, salah satu teknik trading, strategi trading yang cukup populer di kalangan trader dunia ya. Karena cukup simple, namun dapat dikatakan cukup powerful. Begitu. Baik, mari kita masuk ke webinarnya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu, dimulai dari Admiral Markets. Jadi Admiral Markets merupakan perusahaan investasi yang didirikan di Inggris pada tahun 2001, mempunyai spesialisasi dalam perdagangan forex dan CFD, mempunyai lisensi dan teregulasi oleh level 1 forex regulator di Cyprus, Inggris, dan Australia. Kami pernah memenangkan penghargaan sebagai Best Forex Platform tahun 2019 dan juga Best CFD Broker tahun 2019. Sedikit mengenai saya, perkenalkan, nama saya Ananda Adha. Saya memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi keuangan, mempunyai pengalaman trading di industri forex dan pasar modal lebih daripada 8 tahun. Saya juga mempunyai pengalaman bekerja di sekuritas lebih daripada 5 tahun. Baik, ini agenda pada malam hari ini. Jadi kita akan mulai dengan Bollinger Bands. Saya akan berikan informasi mengenai dasar-dasar Bollinger Bands. Bagaimana Bollinger Bands itu. Lalu kita akan langsung masuk ke teknik yang bisa kita gunakan untuk trading forex ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, ini ada pola candlestick, ada simple price action, ada Fibonacci retracement. Jadi kalau ada yang belum diketahui dari teknik-teknik ini, boleh tonton kembali webinar saya di channel YouTube Admiral Markets Indonesia. Saya ada bahas beberapa teknik yang lain. Oke, baik, kita mulai. Bollinger Bands adalah perangkat analisa teknikal yang dikembangkan oleh seorang trader teknikal bernama John Bollinger. Ya, jadi Bollinger Bands ini dikembangkan dan sudah copyright oleh John Bollinger ya. Jadi makanya namanya Bollinger Bands gitu, karena penemunya itu John Bollinger namanya. Nah, tujuan dari Bollinger Bands ini adalah untuk memberikan informasi mengenai level jenuh beli dan level jenuh jual gitu. Jadi overbought dan oversold. Komponen dari Bollinger Bands ini terdiri dari moving average 20 dan double standard deviation. Oke. Nah, ini adalah komponen Bollinger Bands. Jadi di Bollinger Bands itu terdapat middle band dan upper and lower band, yaitu moving average 20 untuk middle bandnya. Jadi itu adalah harga rata-rata dalam 20 hari terakhir yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tren. Lalu nanti ada upper dan lower band ya, jadi garis atas dan garis bawah, yaitu adalah standard deviation untuk mengukur lebarnya pergerakan harga dari harga rata-rata, bertujuan untuk memberikan informasi mengenai volatilitas dan titik jenuh, oversold dan overbought. Nah, ini adalah contoh Bollinger Band. Nah, ini komponen-komponennya ya. Ada upper band, standard deviation atas yang mewakili overbought. Terus ada lower band, standard deviation bawah yang mewakili oversold. Lalu ada moving average 20 yang mewakili trend. Jadi moving average 20 ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada kita mengenai harga rata-rata di 20 hari terakhir gitu ya. Untuk daily chart gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada standard deviation ya untuk atas dan bawah. Jadi garis ini itu akan memberikan informasi kita seberapa jauh harga itu akan naik ke atas dari perhitungan harga rata-ratanya di 20 hari terakhir gitu ya. Jadi ini harga rata-ratanya, namun standard deviation ini memberikan informasi kepada kita apabila dia itu naik ataupun turun, maksimalnya ke berapa. Nah, itu adalah yang mewakili, itu adalah yang akan diberikan informasinya lewat standard deviation ini. Oke. Nah, ini
adalah renggang jarak standard deviation. Kita lihat ada ini di atas dan ini yang di bawah. Nah, apabila terlihat begini di Bollinger Bands, ini menandakan terdapat volatilitas yang tinggi pada pergerakan harga suatu instrumen ya, atau suatu aset. Nah, jadi kalau Anda melihat renggangnya jarak antara standard deviation atas ataupun standard deviation bawah, itu menandakan volatilitas, jadi bisa menjadi sebuah opportunity ataupun kita sementara menghindar dulu dari trading. Baik, nah ini adalah konsep dasar Bollinger Bands. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan Bollinger Bands itu, konsep dasarnya adalah jual ketika menyentuh upper band ya, dan beli ketika menyentuh lower band gitu ya. Oke. Ini seharusnya lower band, standard deviation bawah, itu kita beli. Namun kalau misalnya menyentuh level standard deviation atas, itu kita jual. Nah, ini adalah contoh bagusnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika dia menyentuh standard deviation atas, dia akan turun ke bawah. Jadi kita jual, dia turun ke bawah. Nah, ada beberapa kesempatan yang terjadi ketika harga menyentuh level standard deviation, nah, harga memantul gitu ya. Jadi ini kita lihat ada beberapa level ya. Di sini, di sini, di sini, dan di sini itu ada pergerakan pemantulan ketika dia menyentuh standard deviation atas atau bawah. Bollinger Bands ini terkesan simple ya. Jadi kalau misalnya kita lihat menyentuh saja garis standard deviation gitu atas atau bawah, harga akan memantul. Tapi pada prakteknya kita juga memerlukan beberapa indikator ataupun teknik yang lainnya untuk mengkonfirmasi bahwa harga memang akan memantul pada level-level Bollinger Bands tertentu gitu ya. Jadi untuk mempertajam analisa sebenarnya. Jadi tidak hanya kita akan gunakan Bollinger Bands, tapi juga kita akan gunakan teknik-teknik yang lain untuk mempertajam analisa trading kita gitu. Karena ada kalanya terjadi resiko harga menyentuh level standard deviation tapi tidak memantul, tapi malah menembus. Ada sedikit catatan mengenai Bollinger Bands. Jadi level overbought dan oversold pada Bollinger Bands ini dapat juga diartikan sebagai level mahal dan murah berdasarkan perhitungan statistik ya. Jadi standard deviation atas itu bisa kita katakan mahal, standard deviation bawah bisa kita katakan sebagai level harga murah gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun mempunyai akurasi yang tinggi, Bollinger Bands itu juga mempunyai risiko untuk tidak memantul ketika menyentuh standard deviation atas atau bawah dengan alasan tertentu seperti gejolak pasar. Oleh demikian, mempunyai pengetahuan mengenai simple price action, pola candlestick, dan Fibonacci retracement dapat membantu mempertajam analisa trading menggunakan Bollinger Bands. Jadi menurut pengalaman saya itu, Bollinger Bands itu mempunyai performance atau akurasi yang lebih tinggi apabila kita sandingkan dengan simple price action, pola candlestick, dan Fibonacci retracement ya. Jadi dalam webinar ini makanya saya tidak memberikan contoh kita trading itu menggunakan Bollinger Bands saja gitu. Jadi saya sandingkan dengan teknik-teknik trading yang lainnya. Oke, kita masuk ke teknik ya. Jadi yang pertama itu teknik Bollinger Bands dan pola candlestick. Jadi bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak mengenai pola candlestick, boleh ke YouTube channel kami di Admiral Markets Indonesia. Nanti boleh di search mengenai webinar yang tentang pola candlestick. Oke. Nah, jadi kalau mau trading forex menggunakan Bollinger Band dan pola candlestick, langkah-langkahnya hanya 3 sebenarnya ya. Jadi yang pertama itu monitor dulu pola candlestick ketika menyentuh upper band dan lower band. Lalu lakukan trading ketika pola candlestick terbentuk, dan jangan lupa set stop loss dan take profit.
Oke, ini adalah contoh dari memadukan antara pola candlestick dengan Bollinger Band. Jadi kita udah set Bollinger Band-nya ya. Bollinger Band-nya udah di set. Ini yang saya katakan tadi, ada kemungkinan apabila harga tersentuh di level standard deviation belum tentu dia mantul. Ada kalanya dia ikut turun juga gitu. Ini kalau kita lihat di standard deviation bawah ya. Ada kalanya dia turun juga gitu. Nah, jadi makanya ada baiknya apabila Anda ingin menggunakan Bollinger Band ini, padukan dia dengan teknik trading yang lain atau indikator yang lain ya. Oke, jadi pola candlestick yang kita ambil sebagai contoh dalam webinar ini adalah bearish shooting star. Ya, salah satu pola candlestick bearish yang cukup powerful, bentuknya seperti palu dibalik ya. Jadi harga coba dibawa ke atas, namun tidak kuat. Akhirnya penutupannya di bawah harga pembukaan. Oke. Nah, jadi begitu kita lihat bearish shooting star di sini, sebenarnya apabila kita hanya trading menggunakan bearish shooting star, kita harus menunggu candle setelahnya ya. Candle setelahnya itu harus merah atau candle jual juga. Namun pada contoh ini kebetulan ketika terjadi bearish shooting star, pada saat yang sama harga juga ada di garis standard deviation atas. Oke. Nah, untuk stop lossnya ya, untuk stop lossnya kita set dengan menggunakan teknik pola candlestick, yaitu di atas dari harga tertinggi candlestick tersebut ya. Jadi untuk chart ini kita lihat 1.5030 adalah harga tertinggi ini. Bagi bearish shooting star kita set stop loss di atasnya. Ya. Jadi begitu kita ketemu dengan bearish shooting star dan pada saat yang sama Bollinger Band-nya juga tersentuh, kita lakukan sell di 1.4985. Nah, untuk take profit karena ada dua garis di sini ya, ada satu MA20 dan satu lagi itu adalah standard deviation bawah. Jadi saya sarankan untuk buka dua posisi ya. Jadi untuk take profit yang pertama itu mungkin bisa di MA20 ya. Jadi posisi yang pertama itu di MA20 ketika dia menyentuh MA20, yang satu lagi ketika dia menyentuh standard deviation yang bawah. Jadi kita buka dua posisi ya. Jadi begitu sampai ke MA20, kita tutup satu posisi kita. Lalu biarkan satu posisi lagi terbuka yang akan kita lakukan take profit setelah dia menyentuh standard deviation yang bawah ya. Jadi begitu satu tertutup dan hanya satu terbuka, pastikan yang sisanya itu stop lossnya itu kita ganti dari di atas 1.5030 ini, kita pindahkan ke harga pada saat kita masukkan trading kita, yaitu di 1.4985 ya. Jadi kalau dengan teknik tersebut kita dapat 35 pips untuk satu posisi dan satu lagi itu di 185 pips. Oke. Ini adalah Euro Canadian Dollars chart 4 jam. Oke. Next, teknik Bollinger Bands dan Simple Price Action. Ini juga ada webinarnya ya. Jadi bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Simple Price Action, mungkin boleh cari video webinar mengenai Simple Price Action ya, trading tanpa indikator. Oke, saya akan berikan langkah-langkahnya kalau misalnya kita menggunakan Bollinger Bands dan Simple Price Action. Yang pertama itu pastikan apakah pergerakan harga dalam uptrend, downtrend atau sideways ya. Yang kedua, tentukan support dan resistance. Yang ketiga, lakukan trading apabila breakout support dan resistance diikuti pelebaran Bollinger Bands atau pemantulan upper lower band. Dan jangan lupa set stop loss dan take profit. Nah, ini adalah istilah-istilah pada Simple Price Action yang penting ya. Jadi yang pertama itu harga pasti bergerak dalam trend. Jadi kita harus tahu uptrend, downtrend, dan sideways. Yang kedua itu support dan resistance ya. Jadi harga history will repeat itself gitu ya. Jadi ada kalanya harga apabila menyentuh level-level tertentu, dia akan bertahan pada level tersebut ya.
Nah, kita harus tahu support dan resistance, dan pada simple price action juga harus tahu yang namanya breakout. Ya. Nah, oke. Nah, kita masuk ke contohnya. Nah, ini ada Australian dollar, US dollar daily chart ya. Kita udah lihat ada gambar channel downtrend di sini ya. Nah, kebetulan channel downtrend ini sejajar dengan MA20 ya. Sejajar dengan MA20 di sini. Nah, kalau simple price action itu biasanya tradingnya kan tidak menggunakan indikator ya. Jadi kalau misalnya kita andaikan ini tidak ada Bollinger Bands, maka akan ada breakout di sini nih ya. Nah, dalam breakout di simple price action juga ada kemungkinan untuk false breakout, yang mana kalau misalnya dia breakout dari garis ini, ada kemungkinan dia balik lagi ke zone-nya lagi, zone downtrend-nya lagi tadi ya. Jadi dia akan balik lagi ke channel ini gitu. Nah, karena kita menggunakan Bollinger Bands, jadi ada penambahan konfirmasi ya dari Bollinger Band gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita sudah gambarkan garis channel downtrendnya, lalu terjadi breakout ya, terjadi breakout baik pada channel downtrendnya juga pada standard deviation Bollinger Band yang bawah. Nah, ini adalah salah satu bentuk konfirmasi ya. Jadi kita sudah mendapatkan konfirmasi bahwa channelnya sudah di break. Di saat yang sama juga terjadi breakout pada Bollinger Band gitu. Nah, oleh karena itu kita sell pada level 0,6230 ya. Jadi pas di breakout dan juga breakout di kedua garis ya, kita sell. Nah, untuk take profitnya kita tunggu hingga dia kembali lagi ke zone-nya Bollinger Band ya. Jadi kita take profit di 0.5820. Kira-kira ini 400 pips ya, karena ini daily chart. Daily chart biasanya apabila berhasil memberikan pips yang lebih tinggi daripada time frame yang lebih kecil ya. Nah, untuk stop loss-nya tadi sama seperti yang tadi menggunakan pola candlestick. Stop loss-nya itu kita menggunakan MA20. Jadi apabila menembus MA20 kita stop loss. Oke. Ini adalah Bollinger Band dengan simple price action ya. Jadi simple price action ini juga disebut dengan naked forex ya, karena kita biasanya menggunakan simple price action itu tanpa menggunakan indikator. Namun pada hal ini apabila kita menggunakan Bollinger Band, ada konfirmasi yang kita bisa dapatkan dari kedua teknik ya, teknik simple price action, dan juga kita mendapatkan konfirmasi dari teknik menggunakan indikator Bollinger Bands. Oke, next. Ini teknik Bollinger Bands dan Fibonacci retracement. Ya, sebenarnya Fibonacci retracement ini sama dengan simple price action. Kita juga akan mencari support dan resistance. Namun pada Fibonacci retracement ini support dan resistance-nya itu sudah ada garisnya tersendiri berdasarkan dari perhitungan Fibonacci ya. Jadi angka-angka yang ditemukan oleh Leonardo Pisano ya, alias Fibonacci. Nah, angka itu yang akan kita pakai untuk mencari level support dan resistance ya. Jadi kalau misalnya di simple price action kita akan mencari support dan resistance berdasarkan harga masa lalu, atau misalnya dengan harga ganjil atau odd and even number ya, ganjil dan genap. Namun kalau di Fibonacci ini support dan resistance itu udah ada angkanya tersendiri ya, garisnya udah ada tersendiri. Oke, ini langkah-langkahnya. Jadi tentukan support dan resistance dengan menggunakan Fibonacci retracement. Perhatikan harga ketika menyentuh level Fibonacci dan upper lower band dari Bollinger Bands. Lakukan trade apabila terjadi pemantulan atau pelebaran ketika menyentuh keduanya, dan jangan lupa set stop loss dan take profit. Oke, nah ini contohnya ya, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah
Fibonacci retracement. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan Fibonacci retracement, yang perlu kita lihat adalah harganya itu harus ada dalam posisi uptrend atau downtrend ya. Kita udah lihat di sini uptrendnya udah ada. Nah, begitu kita lihat uptrendnya sudah ada, maka kita tarik garisnya itu dari dasar hingga ke puncaknya ya. Nah, begitu kita tarik garis dari dasar hingga ke puncaknya, maka angka Fibonacci-nya akan terbentuk ya. Nah, Fibonacci retracement ini sebenarnya ada di MT4 ya, ada di MetaTrader. Jadi Anda tinggal klik aja di fitur Fibonacci retracement, nanti tinggal digaris saja di chartnya. Oke, jadi kita tarik garis dari dasar ke puncaknya. Nah, pada level-level yang sudah disediakan ini ya, harga akan memantul sebelum melanjutkan uptrendnya kembali. Nah, kalau kita lihat di sini, begitu kita tarik garisnya, harganya berhenti di level 0.382 ya. Nah, pada saat yang sama juga harga menyentuh dari level Bollinger Band. Oke. Nah, kita beli ketika menyentuh keduanya, dan selalu stop loss-nya itu kalau saya akan stop loss-nya pada level Fibonacci berikutnya. Jadi kalau misalnya saya merasa di level 0,382 ini harga akan memantul, saya akan set stop loss-nya di harga ketika menyentuh level 0,5 ya. Jadi di satu garis di bawahnya ya. Pada dasarnya satu garis di bawahnya. Jadi kita buy di 1.1165 dan stop loss di satu level di bawahnya, yaitu di 1.1090. Nah, untuk Fibonacci sendiri ini selalu take profitnya itu adalah di atas harga puncaknya. Jadi harga puncaknya itu kira-kira di 1.14216 ya di sini. Nah, kita take profitnya ketika dia sudah menembus puncak tersebut, yaitu di 1.1460 ya. Jadi ada kemungkinan kita mendapatkan 300 pips sebagai keuntungan ya. Jadi Fibonacci retracement juga ada webinarnya ya. Nanti kalau misalnya Anda ingin tonton, sebenarnya nanti saya akan masukkan linknya di video ini ya. Jadi Anda tinggal klik-klik aja. Jadi untuk semua webinar yang sudah ada tekniknya. Oke. Lanjut, ini yang terakhir, trading multi time frame dengan Bollinger Band. Jadi kenapa saya tambahkan satu teknik lagi? Karena apabila Anda trading, sebenarnya sinyal itu tidak hanya muncul dari satu time frame aja. Jadi kita selain bisa trading dengan banyak time frame ya, ada 1 jam, ada daily, ada 4 jam, semuanya itu. Jadi kalau Anda tidak menemukan sinyal di daily gitu ya, jadi Anda bisa cari di time frame yang lebih kecil atau lebih besar gitu. Namun kalau misalnya Anda sudah menemukan sinyal di time frame yang lebih besar dan Anda ingin konfirmasi gitu ya, Anda bisa pergi ke time frame yang lebih kecil sebagai tempat pencarian konfirmasi tersebut. Nah, dengan ini saya akan coba untuk memadukan Bollinger Bands ini dengan teknik multi time frame tersebut. Oke, jadi langkah yang pertama itu set Bollinger Bands itu pada time frame yang lebih besar. Terus apabila harga telah menyentuh upper lower Bollinger Bands pada daily chart ya, jadi time frame yang lebih besar, temukan konfirmasi trade pada time frame yang lebih kecil. Oke, dan jangan lupa set stop loss dan take profit. Oke, ini contohnya. Jadi ini teknik trading yang cukup cepat ya. Jadi kita pakai chart 1 jam GBP USD ya. Jadi di sini saya udah set Bollinger Band-nya. Nah, kebetulan pada chart ini harga sudah menyentuh support
Dan juga kebetulan sudah menyentuh dari garis standard deviation yang di bawah ya. Ini adalah jam 9 pagi sampai 1 siang ya. Jadi sudah menyentuh garis standard deviation yang bawah, dan pada saat yang bersamaan kebetulan juga menyentuh garis support ya. Jadi dari jam 9 pagi sampai 1 siang. Nah, jadi sebenarnya kalau kita trading aja, kita beli aja ya, sebenarnya ya memang ada kemungkinan naik. Tapi pada saat terjadinya penyentuhan garis ini, kita ingin konfirmasi begitu ya. Jadi kita coba cari ke time frame yang lebih kecil, apakah ada kemungkinan kita bisa membeli GBP USD ini gitu. Nah, kita akan ke time frame yang lebih kecil, yaitu ke time frame 5 menit. Oke. Nah, kebetulan pada time frame 5 menit ini saya juga udah set stokastik ya di sini, set stokastik. Nah, kebetulan pada chart 5 menit terdapat pola candlestick hammer gitu ya, yang terjadi dari yang terjadi pada jam 12:05 ya. Jadi dari jam 9 sampai jam 1 siang itu sudah disentuh garis Bollinger Band ya. Pada slide sebelumnya ini jam 9 pagi sampai 1 siang. Jadi kita tunggu dari jam 9 pagi sampai 1 siang. Akhirnya di jam 12:05 ternyata ada pola candlestick hammer yang terbentuk. Oke. Dan pada saat yang sama juga stokastiknya oversold. Ya, jadi kita buy ketika kita ketemu dengan pola candlestick hammer ini. Oke, kita buy. Untuk stop lossnya sama seperti teknik bearish shooting star tadi, kita set stop loss itu di bawah harga terendah dari hammer. Ya, di bawah dari 1.3668. Kita buy di 1.3675. Nah, karena kita menggunakan pola candlestick ya, kita harus tahu kapan kita harus take profit ya. Kita take profit antara kita akan menemukan pola candlestick yang bearish atau kita menggunakan indikator tambahan yaitu stokastik. Nah, kita gunakan stokastik. Begitu kita gunakan stokastik, kita jual ya, kita take profit pada saat dia sudah menyentuh overbought. Oke. Nah, pada contoh ini take profit 1.3695. Nah, kalau kita beli di 1.3675 ya katakan ya, sesudah spread ya katakanlah ya. Nah, ini kita sudah untung 20 pips. Ya, ini adalah salah satu teknik trading multi time frame ya. Kalau untuk contoh yang ini selalu set stop loss karena sebenarnya ini lumayan cepat karena chartnya dari 1 jam kita pindah ke 5 menit. Oke. Semua teknik sudah saya informasikan, sudah saya jelaskan. Sedikit kesimpulan dan catatan webinar ya. Bollinger Bands dapat memberikan informasi mengenai level harga yang dinilai mahal dan murah berdasarkan statistik. Teknik trading menggunakan indikator Bollinger Bands terkesan simpel, namun juga tetap memiliki risiko gagal ya, karena alasan gejolak pasar, alasan volatilitas pasar gitu. Jadi tetap harus hati-hati. Penggunaan teknik tambahan seperti Fibonacci retracement, simple price action, dan pola candlestick dapat membantu mempertajam analisa. Ya, nah, dan dari tadi juga saya sudah jelaskan ada kemungkinan kalau misalnya kita menggunakan multi time frame ya. Jadi tetap kita harus tahu Fibonacci retracement, simple price action, dan pola candlestick. Hanya saja kita mencoba mencari sinyal dari time frame yang berbeda. Ya. Dan risk warning. Pada setiap webinar saya akan selalu tekankan, tetap gunakan stop loss pada saat trading, menggunakan Bollinger Bands untuk menghindari kerugian diakibatkan oleh volatilitas pasar. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, boleh ketik di kolom komen dari video ini. Subscribe channel kami Admiral Markets Indonesia untuk topik-topik webinar lainnya, tutorial-tutorial mengenai trading forex dan CFD, dan juga video-video menarik lainnya mengenai trading forex. Baik Bapak dan Ibu, selamat malam dan happy trading.